Ada satu komentar yang menarik ingin saya bahas di YouTube ini, yaitu ketika saya membuat sebuah postingan di aplikasi Thread. Anda bisa cari akun saya gitu ya, dengan nama yang sama seperti di akun IG saya. Komentar ini menulis bahwa saya sudah usia 40 tahun, hanya punya motor Vario. Apakah saya salah jalan? Kalau Anda bertanya seperti itu, maka jawabannya salah. Lalu orang ini membalas lagi bahwa saya sudah bekerja keras, sudah berusaha, tapi memang segitu rezekinya. Nah, ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana menjalani hidup dengan benar. Saya ingin membahas komentar yang ada di postingan aplikasi Thread. Saya menulis di situ bahwa ketika seseorang sudah memasuki usia 40 tahun, maka harus waspada. Dan seharusnya sudah punya tabungan minimal 100 juta, sudah punya mobil yang bagus, sudah punya rumah yang bagus, sudah pernah ke Tanah Suci kalau yang Muslim, dan yang agama lain juga pernah mengunjungi Tanah Suci menurut versinya sendiri gitu ya. Dan itulah harusnya yang sudah dialami ketika usia 40 tahun. Kemudian postingan ini cukup viral karena banyak yang komentar, ditonton lebih 100.000 orang gitu ya, dan cukup bervariatif komentarnya. Ada yang setuju, ada juga yang kontra gitu ya, yang mengatakan itu standar siapa, itu kenapa harus seperti itu. Padahal saya menulis itu adalah untuk membuat Anda bangun, untuk membuat Anda sadar, khususnya yang usianya sudah memasuki kepala 4 alias 40 gitu ya, 40 tahun. Usia yang seharusnya ini disebut usia matang. Matang bukan hanya sekedar ucapan gitu ya. Oh, kamu sudah masuk usia 40 tahun, sudah matang, sudah dewasa. Bukan itu. Dewasa harus dengan segala parameter yang jelas. Dewasa menyikapi semuanya juga bukan lagi dengan cepat marah, bukan lagi dengan cepat tersinggung. Itu dewasa menyikapi sesuatu. Yang penting lagi adalah dewasa dalam hal jumlah saldo rekening. Ini lebih penting dari yang lain. Ketika usia 40 tahun, Anda harus sudah menjaga kesehatan, sudah mulai sadar bahwa usianya sudah kepala 4 gitu ya. Kemudian harusnya Anda juga sudah mulai punya saldo yang cukup. Makanya saya bilang minimal 100 juta. Itu saldo yang minimal sebetulnya. Kalau saya sudah lebih gitu ya, saya sudah ada rumah 3, ada 4, dengan ada rumah 4 gitu ya. Kemudian ada saldo juga ya di berbagai deposito juga gitu ya. Dan itu sudah terprogram. Jadi saya sudah merancang itu, sudah memprogram bahwa di usia 40 tahun itu sudah punya tabungan yang bagus, rumah yang bagus gitu, sehingga usia 40 tahun itu kita bisa menikmati, kita bisa jalan-jalan sama istri, sama anak gitu ya. Kemudian kita bisa olahraga, kemudian bisa milih makanan yang lebih sehat. Karena Anda tahu, makan lebih sehat itu lebih mahal ternyata daripada makanan yang tidak sehat. Jadi kalau saya sering mengkonsumsi buah setiap hari gitu ya, dibandingkan dengan snack-snack yang tanda kutip gak sehat, itu lebih murah memang. Buah lebih mahal. Coba ada kalau Anda pergi ke toko gitu ya, Anda beli buah dibandingkan dengan beli hanya yang snack-snack itu, tentu lebih mahal buah kan. Nah, sehat itu butuh uang juga. Bahagia butuh uang. Anda jangan kemudian mengatakan bahagia tidak butuh uang.
Itu betul, bahagia tidak butuh uang, tapi menaikkan level kebahagiaan itu butuh uang. Coba deh, semakin banyak uang Anda semakin mudah untuk bahagia. Saya punya peserta kelas AMC yang dia juga salah satu pengusaha perempuan. Dia suatu hari ke saya cerita gitu bahwa dia lagi bete, dia lagi bad mood, dia lagi sebel, tapi dia langsung pesen tiket pesawat ke Bali. Ini yang buat saya kemudian ketawa. Saya bilang ke dia, orang kaya memang seenak itu ya. Ketika dia bad mood, ketika dia bete, dia pesen tiket pesawat pergi ke Bali, dia nginep di hotel yang bagus, hilang sudah sebelnya. Sementara orang yang kemudian maaf, dia gak ada uangnya, dia sebel, dia bad mood, dia gak tahu kemana. Dia ketemu temen curhat, tambah bad mood, ketemu orang lain yang juga sama, tambah lagi. Akhirnya apa? Hanya bisa beralibi, hanya bisa mencari penghiburan bahwa yaitu Tuhan sedang uji kamu, Tuhan sedang menaikkan level hidup kamu. Itu hanya sekedar penghiburan semata, menutupi saja, alias beralibi bahwa ini benar, saya susah ini ya benar karena sudah Tuhan yang menakdirkan. Sama seperti tadi yang berkomentar bahwa saya sudah usia 40, hanya punya motor Vario, saya sudah bekerja keras, sudah berusaha, dan memang hanya segitu rezeki saya. Ini konsep yang salah besar. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, atau mungkin penceramah yang mengatakan, kamu sudah ditakar rezekinya, sudah segitu, orang A juga sudah ditakar, ini melemahkan. Kenapa? Tuhan tidak pernah membatasi rezeki Anda. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha luas rezekinya. Anda bisa punya banyak rezeki, bisa datang dari arah manapun juga. Saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak peserta kelas AMC, baik itu yang reguler, kemudian privat, yang online juga, kemudian yang platinum. Mereka mengatakan bahwa ternyata banyak sekali rezeki itu, ternyata banyak jalan, dan saya tidak pernah disadarkan dengan hal seperti ini. Saya tidak pernah dapat ilmu yang seperti ini. Ada seorang ustadz yang waktu itu ikut kelas Bandung, dia kemudian memberikan testimoni bahwa belum ada ilmu yang seperti ini yang Musliman ajarkan. Nah, kenapa? Karena saya ingin membangunkan kesadaran Anda bahwa ketika Anda sudah merasa bekerja keras, sudah merasa berusaha, lalu hanya segitu-gitu aja rezekinya, bukan kerja kerasnya yang harusnya Anda lakukan, tapi bagaimana Anda mengenali program di kepala Anda. Banyak orang tanpa sadar dari kecil dimasukkan informasi, dimasukkan program yang melemahkan. Takut sama uang itu sumber malapetaka, dan banyak hal lainnya yang menghambat orang untuk mudah dapat uangnya. Kalau Anda punya mindset yang takut sama uang, bagaimana uang itu datang? Bagaimana Anda bisa lebih kaya daripada sebelumnya? Percuma Anda bekerja keras, percuma Anda berangkat pagi 9 to 5 dari pagi sampai sore, bahkan ngelembur, percuma saja. Anda hanya dapat yang segitu-gitu saja. Kenapa? Karena program di kepala Anda membatasi. Dan ini yang banyak saya baca di komentar yang postingan saya tweet tadi. Banyak komentar yang mengatakan, ini sudah jalan saya, Tuhan sudah menentukan jalan tiap orang masing-masing. Bukan. Tuhan memberikan hak kepada Anda untuk meminta. Mintalah kepadaku maka pasti aku berikan. Itu janji Tuhan. Kalau Anda mintanya besar, Tuhan pasti ngasihnya besar. Tapi kalau Anda mintanya kecil, ya dikasihnya kecil. Di mana memintanya? Di program kepala Anda. Kalau ini tidak disadari, tidak dikenali, ya selamanya hidup Anda susah sesuai dengan program di kepala Anda. Hidup Anda selamanya jadi tidak nyaman, tapi Anda merasa itu nyaman. Itu kenapa di postingan tweet saya katakan, kalau Anda masih belum seperti itu, maka Anda sedang salah jalan. Jangan lurus terus, tapi belok sedikit. Ya, Anda belok dari jalan Anda sekarang. Kenapa? Karena Anda merasa jalan itu benar, tapi ternyata itu jalan yang salah. Karena itu beloklah dan berpindah ke jalan yang nikmat yang Tuhan janjikan. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya
Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.